Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah Statistika. Di sini kami akan membawakan materi tentang metode kuadrat terkecil. Anggota kelompok satu ada saya sendiri, Andini Adesanti, kemudian Gina Fikria, Amanda Fauzia Yasmin, Adinda Hafiza, Dimas Sucipto, Kamil Arkan, Ferdi Yahya, Ahmad Ridho, Immanuel Nugraha, dan Wanda Rahmadani. Selanjutnya langsung masuk ke materinya yang akan dijelaskan oleh Manda. Kepada Manda dipersilahkan. Baik, untuk kuadrat terkecil atau ordinary least square atau OLS adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan parameter dari suatu model regresi linear. Metode ini digunakan untuk mencari nilai parameter yang menyebabkan selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya sebesar minimum. Metode kuadrat terkecil yang lebih dikenal dengan nama least square method adalah salah satu metode pendekatan yang paling penting dalam dunia keteknikan untuk yang pertama regresi atau pembentukan persamaan dari titik-titik data diskretnya dan analisis sesatan pengukuran dalam validasi model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kuadrat terkecil pada OLS, parameter yang dioptimalkan adalah parameter dari model yang menyebabkan selisih kuadrat antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya residual. Sebesar minimum, selisih ini ditentukan dengan menghitung selisih kuadrat antara nilai prediksi dan dari model dan nilai sebenarnya. Selanjutnya, Selanjutnya ada jenis-jenis. Jenis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kuadrat terkecil linier. Metode kuadrat terkecil linier adalah teknik untuk meminimalkan selisih atau kesalahan antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model linier. Biasanya digunakan dalam regresi linier untuk menemukan garis terbaik yang cocok dengan kumpulan data, dengan mencari solusi yang meminimalkan jumlah kuadrat dari kesalahan residu. Next. Jenis yang kedua yaitu ada kuadrat terkecil non-linier. Metode ini digunakan untuk situasi di mana hubungan antara variabel tidak linier. Model ini mencoba meminimalkan kesalahan kuadrat pada kurva non-linier. Teknik ini lebih rumit karena memerlukan pendekatan iteratif seperti metode Newton atau gas Newton untuk menemukan solusi terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Baik, selanjutnya adalah fungsinya. Metode kuadrat terkecil berfungsi untuk menemukan hubungan linear antara variabel bebas X dan variabel tergantung Y. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi analisis data seperti regresi linear, permodelan prediktif, dan untuk memperkirakan parameter dari model ketika hubungan antara variabel tidak bisa dengan mudah terlihat secara langsung. Rincian lebih lanjutnya mengenai fungsi dan penggunaannya dalam berbagai aplikasi analisis data. Yang pertama, menemukan hubungan linear. Kedua, aplikasi dalam regresi linear. Ketiga, permodelan prediktif. Keempat, estimasi parameter model. Kelima, identifikasi hubungan yang tidak terlihat langsung. Keenam, penggunaan dalam berbagai bidang. Ketujuh, mengukur kualitas model. Kedelapan, uji hipotesis dan signifikasi statistik. Kesembilan, fleksibilitas dalam regresi linear berganda. Dan yang terakhir, membantu menentukan kebijakan dan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Kemudian ada fungsi dalam regresi linear. Dalam metode ini membantu menentukan garis yang paling sesuai dengan data berdasarkan prinsip minimisasi kuadrat. Garis terbaik ini disebut sebagai garis regresi dan digunakan untuk melakukan prediksi atau analisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Baik, terima kasih Rido. Di sini kita akan masuk ke contoh. Jika kita ingin menentukan parameter dari model regresi linear Y sama dengan A tambah BX, maka kita dapat menggunakan metode OLS yang menentukan nilai A dan B yang menyebabkan selisih kuadrat antara nilai prediksi atau hasil dari model dan nilai sebenarnya, nilai yang diukur sebesar minimum.
Bayangkan jika kita memiliki sekumpulan data yang terdiri dari dua variabel, yaitu variabel Y yang ingin kita prediksi dan variabel X yang kita anggap mempengaruhi variabel Y. Misalnya kita ingin memprediksi harga rumah Y berdasarkan luas rumah X. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adalah jika kita ingin menentukan parameter dari model regresi nonlinear, misalnya Y sama dengan A plus BX kuadrat, maka kita dapat menggunakan metode OLS untuk menentukan nilai A dan B yang menyebabkan selisih kuadrat antara nilai prediksi atau hasil dari model dan nilai sebenarnya atau nilai yang diukur sebesar minimum. Dalam pengaplikasian OLS, terdapat asumsi yang harus dipenuhi, seperti normalitas, linearitas, homoscedasticity, dan independensi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sini masuk ke dalam bentuk tabel. Di sini dalam tabelnya ada tahun, Y, X kuadrat, dan YX. Lalu yang ditanya pertama tuh untuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Pertama-tama kita cari dulu A-nya. Dengan rumus sigma Y dibagi N. Sigma Y ini berarti jumlah keseluruhan dari tabel Y dari 2004 sampai 2012, yaitu 232, lalu dibagi dengan N jumlah total dari tahun 2004 sampai 2012 itu ada berapa? Itu ada 9, jadi 232 dibagi 9 itu 25,777 sampai untuk dibulatkan menjadi 8. Lalu kita cari B-nya. Untuk mencari B, kita perlu menggunakan rumus sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sigma XY itu kita jumlahkan dengan totalnya 283, lalu jumlah dari X kuadrat itu ada 60. Nah, jadi 283 kita bagi dengan 60, hasilnya 4,7167. Nah, lalu kita masukkan ke fungsi persamaan tadi, Y sama dengan A plus BX, yaitu 25,777 sekian, ditambah 4,7167X. Nah, untuk peramalan di tahun berapa yang kita ingin tahu. Nah, di sini kita contohkan di tahun 2015. Jadi, Y15 sama dengan 25,777 ditambah 4,7167X. Nah, X-nya dapat dari mana sih? X-nya dapat dari tabel yang sudah ada di tahun 2012 terakhir, itu X-nya ada 4. Nah, untuk di tahun-tahun selanjutnya, berarti tinggal kita tambahkan dari 2012 ke 2015 tuh, berarti bertambah 3 tahun, dan kita tambahkan juga 4-nya, kita tambahkan 3. Jadi hasilnya X di situ adalah 7 dengan asumsi untuk tahun 2015. Jadi hasilnya 58,7944 sekian. Mungkin itu penjelasan mengenai tabel ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan. Sampai di sini saja presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record lah. Udah, Cek bang dulu pas Record.